Alkisah dahulu kala ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini memiliki kegemaran berburu hewan di hutan, yang dimana kegiatan tersebut biasa dilakukan sendiri dengan bersenjatakan busur dan anak panah tanpa pengawalan prajurit dari istana. Dan suatu hari, sang Prabu pun tersesat di hutan. Sang Prabu berputus asa dengan keadaannya sehingga ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dari kejauhan, ia melihat samar sosok seorang wanita cantik dan jelita. Ia merasa lega, sehingga ia mendekatinya dan menyapa wanita itu. Kemudian, diajaklah sang Prabu pulang ke rumahnya. Dengan undangan yang disampaikan secara ramah dan sopan, Prabu Siliwangi tidak dapat menolaknya. Lalu ia pun mengikuti wanita itu. Akhirnya mereka sampai di istananya. Wanita itu memperkenalkan sang Prabu kepada kedua saudarinya. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi akhirnya jatuh cinta pada wanita itu dan memutuskan untuk menikahinya. Tanpa disadari, sang Prabu telah tinggal terlalu lama di tempat itu. Dia merasa sudah saatnya ia kembali memimpin kerajaannya di Pajajaran. Prabu Siliwangi kemudian meminta izin kepada istrinya. Sang istri pun mengizinkannya dan berpesan untuk selalu menjaga kesehatan. Prabu Siliwangi pun kembali ke Pajajaran. Suatu malam, ketika sang Prabu tengah tertidur pulas, dia samar mendengar suara tangisan bayi. Dia terbangun dan bergegas mencari asal suara tangisan tersebut. Ketika sang Prabu membuka pintu istana, dia terkejut tampak di hadapannya bayi kecil yang sedang menangis digendong oleh wanita yang tidak asing baginya. Rupanya wanita itu adalah istrinya yang bertujuan untuk memberikan bayi itu supaya dirawat selayaknya manusia, karena dirinya adalah siluman. Prabu Siliwangi tak menyadari tiba-tiba istrinya hilang begitu saja. Dan bayi tersebut diberi nama Putri Kadita. 18 tahun kemudian, Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik. Suatu hari, ada seorang pangeran datang dengan tujuan untuk mempersunting Putri Kadita. Sang Prabu pun memanggil Putri Kadita untuk membicarakan hal itu. Namun, Putri Kadita memutuskan belum siap untuk menikah, sehingga pangeran pun pulang dengan hati yang sedih. Selanjutnya, banyak sekali pangeran dari negeri-negeri tetangga yang melamar Putri Kadita, namun tetap saja dia menolaknya. Hingga keadaan ini membuat hati ibu tiri dan kakak tirinya geram, bahkan iri terhadap Putri Kadita. Karena rasa iri tersebut, ibu dan kakak tirinya itu tidak ingin Putri Kadita berada di istana. Sehingga mereka berpikir mencari cara bagaimana supaya Putri Kadita terusir dari istana. Tidak lama kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke Mbah Dukun. Setelah itu, Mbah Dukun tersebut memutuskan akan menyantet Putri Kadita dengan membuat wajahnya menjadi buruk rupa. Keesokan harinya, setelah bangun dari tidurnya, Putri Kadita terkejut melihat wajahnya di cermin. Yang dulu kecantikannya dipuja-puja, kini sama sekali tak tersisa, hingga seluruh badannya pun menjadi berbau tidak sedap. Hal ini ia ceritakan kepada ayahnya. Akan tetapi, ibu serta kakak tirinya menghasut ayahnya tersebut supaya mengusir Putri Kadita dari istana agar mereka semua tidak tertular. Dengan berat hati, ayahnya terpaksa mengusir Putri Kadita dari istana, sehingga ibu dan kakak tirinya tersebut bersorak senang. Hati Putri Kadita semakin hancur mendengar keputusan ayahnya. Prabu Siliwangi pun memerintahkan beberapa pengawal untuk mengantarkan Putri Kadita ke dalam hutan. Tibanya di hutan, pengawal pun meninggalkannya. Namun, Putri Kadita bingung harus pergi kemana. Tak lama kemudian,
Putri Kadita memutuskan untuk bertapa dan memohon pada para dewa agar wajahnya kembali seperti semula. Suatu hari, ia mendengar sebuah suara. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Putri Kadita pun berangkat ke pantai selatan. Tibanya di pantai selatan, Putri Kadita terjun ke laut dari tebing yang curam. Setelah kejadian itu, wajahnya pun kembali seperti semula dan lebih cantik dari sebelumnya. Dan hingga saat ini, Putri Kadita tersebut dikenal sebagai Nyi Roro Kidul yang menjadi Ratu Pantai Selatan, dan penduduk setempat masih percaya bahwa hingga kini dia masih hidup sebagai ratu dari segala jin dan siluman di sana. Benar atau tidaknya cerita di atas? Yang jelas, penduduk di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa sampai saat ini masih percaya akan kesaktian Ratu Samudra Indonesia itu. Tua Japat, hei kenalkan kami ini dari Kalpata. Asik dong. Masa gitu aja? Enggak dong. Oke, lanjut. Tua Japat. Untuk hari memulai apa yang kami inginkan, pasti sinar yang menerjang semuanya. Adakah Una di matamu? Ada. Adakah MSJ di hatimu? Ada. Adakah Teta di benakmu? Ada. Di mana dia? Ini dia. Teta? Apaan lu? Teta? Jaya. Oh iya deh. GOODGOB. Good job, asik. Kurang Kak. Lanjut Kak. Yakin nih? Oke, terakhir. Siap? Mulai. Kami kelompok Teta